Pioli out menggema, Mike Maignan dilema MU atau Chelsea. Rumor transfer AC Milan makin memanas. Bukan hanya soal pemain, tetapi manajer Stefano Pioli juga mendapat tekanan lewat tagar Pioli out di sosmed. Hal ini tak lepas dari performa AC Milan yang mulai menurun. Skuad berjuluk I Rossoneri itu kandas di tangan Atalanta pada laga lanjutan Liga Italia Serie A, Minggu 10 Desember dini hari WIB. Atalanta menggasak AC Milan dengan skor 3-2. 3 gol tim tuan rumah yang dibukukan oleh Ademola Lookman pada menit ke-38 dan 55, serta Luis Muriel menit 90 plus 5. Di kubu lainnya, AC Milan hanya sanggup membalas dengan 2 gol melalui sundulan Olivier Giroud menit 45 plus 3 dan sontekan dari Luka Jovic menit 80. AC Milan makin jauh dari Inter Milan dan Juventus yang menguasai puncak klasemen Liga Italia dan berebut Scudetto. Stefano Pioli dianggap gagal memenuhi targetnya. Maka dari itu, tak heran jika tagar Pioli out semakin populer di media sosial. Banyak yang ingin melengsarkan sang pelatih dan melihat wajah baru yang bisa menyelamatkan Milan. Football Italia merilis bahwa Stefano Pioli kini sedang dalam pemantauan para petinggi klub yang mengamati kinerja sang pelatih. Desas-desus ini makin mendekati kenyataan. Andai Milan kalah saat menghadapi Newcastle United di laga Liga Champions, mungkin saat itulah Pioli harus angkat koper. Stefano Pioli dituntut untuk membawa AC Milan lolos 16 besar Liga Champions. Padahal misi itu terbilang sulit untuk kondisi Rossoneri saat ini. Jika AC Milan ingin lolos ke babak 16 besar Liga Champions, syaratnya adalah tim wajib menang dari Newcastle United dengan skor berapapun dan PSG kalah dari Borussia Dortmund. Dengan tekanan bertubi-tubi yang dialami Stefano Pioli dan kemungkinan dia tidak akan lanjut meracik tim Rossoneri, maka tentu akan berdampak pada materi pemain AC Milan. Salah satu pemain yang paling berpotensi untuk hengkang pada bursa transfer ialah Mike Maignan. Godaan Manchester United bisa saja meluluhkan sang kiper timnas Prancis. Rumor ketertarikan MU pada Mike Maignan berpotensi menjadi kenyataan. Foot Mercato melaporkan bahwa Milan siap menjual sang kiper ke kubu setan merah. Menurut laporan tersebut, AC Milan tidak keberatan untuk menjual Maignan pada tahun 2024 nanti. Mereka menilai sang kiper masih bisa digantikan oleh sosok lain. Namun, Milan dikabarkan hanya mau melepas Mike Maignan dengan tebusan yang mahal, berhubung sang kiper adalah aset yang berharga bagi tim. Man United kabarnya harus bayar sekitar 70 juta euro untuk mendapatkan jasa Maignan. Jika mahar itu tidak disepakati, maka AC Milan ogah melepaskan sang kiper. Bisa juga AC Milan akan melepas Maignan ke klub lain yang berani membayar mahal. Foot Mercato merilis bahwa ada beberapa klub yang juga tertarik pada Mike Maignan. Sebut saja PSG, Bayern Munchen, bahkan Chelsea juga dilaporkan siap berjuang untuk mendapatkan jasa kiper 27 tahun itu. Kebutuhan Chelsea terhadap kiper baru semakin tinggi. Pasalnya, Robert Sanchez yang saat ini didapuk menjadi kiper utama justru tampil di bawah ekspektasi pelatih. Kondisi ini ditambah dengan kemungkinan Kepa Arrizabalaga bakal hengkang secara permanen pada akhir musim nanti saat peminjamannya di Real Madrid berakhir. Pelajaran dari kekalahan AC Milan dari Atalanta. Sebuah hasil buruk kembali diraih AC Milan. Rossoneri harus menelan kekalahan di pertandingan Giornata ke-15 Serie A 2023-24.
Dari kekalahan ini, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik oleh Milan. Apa saja itu? Sembrono membawa petaka. Pelajaran pertama di laga ini adalah Milan harus menyadari bahwa mereka tidak boleh berbuat sembrono meski laga sudah hampir berakhir. Milan memang mengawali laga ini dengan buruk, namun di babak kedua, terutama setelah gol Luka Jovic, performa Rossoneri semakin membaik dan mereka menunjukkan tanda-tanda bisa memenangkan pertandingan ini. Namun sayang, sang kapten yakni David Calabria membuat pelanggaran sembrono di masa injury time, sehingga ia mendapatkan kartu kuning kedua dan harus diusir dari lapangan. Momen ini jadi pembeda karena Atalanta berhasil menggenjot serangan mereka dan berhasil mencetak gol kemenangan melalui Luis Muriel, sehingga Rossoneri kehilangan 3 poin di laga ini. Mantan emang menyakitkan. Pertandingan ini menjadi laga pembuktian seorang Charles de Ketelaere. Di musim 2023-24 ini, ia tidak masuk skema Pioli, sehingga ia dipinjamkan Rossoneri ke Atalanta. Di laga ini, Ketelaere benar-benar jadi mimpi buruk Milan. Pergerakannya di sayap kiri Atalanta benar-benar membuat Milan keteteran. Dan puncak performanya ketika ia mengirimkan umpan yang menjadi gol kedua Ademola Lookman di laga ini. Momentum positif Luka Jovic. Meski kalah di laga ini, ada beberapa hal positif yang bisa dipetik Milan. Salah satunya adalah sang striker yakni Luka Jovic yang mulai bisa diandalkan. Jovic yang direkrut di musim panas kemarin sempat menjalani start yang sulit di Milan. Namun di laga ini ia berhasil mencetak 1 gol setelah masuk dari bangku cadangan. Gol ini merupakan gol kedua Jovic bersama Milan di musim ini. Setelah di pekan lalu ia berhasil mencetak 1 gol ke gawang Frosinone. Jadi tren positif sang striker ini bisa jadi kabar bagus untuk Milan. Jemput Rade Krunic, Direktur Fenerbahce terbang ke Milan. Fenerbahce serius inginkan gelandang AC Milan yakni Rade Krunic. Direktur olahraga klub Turki tersebut terbang ke Italia untuk bertemu dengan pihak Rossoneri. Pemain asal Bosnia tersebut telah membuktikan diri jika dia masih berguna bagi pelatih Stefano Pioli di awal musim, di mana dia tampil sebagai starter dalam 5 pertandingan pertama AC Milan di musim ini. Namun pada akhirnya dia mengalami cedera otot saat menghadapi Las Verona pada bulan September. Sebuah masalah yang saat ini sedang menimpa sebagian besar skuad Rossoneri. Rade Krunic absen dalam 3 pertandingan Serie A berikutnya dan hanya tampil sebagai starter dalam 2 dari 6 pertandingan Liga sejak kembali ke lapangan pasca cedera otot tersebut. Dengan kedatangan Ruben Loftus-Cheek, Tijani Reinders, dan Yunus Musah di lini tengah, ada perasaan yang berkembang jika Krunic dapat dipindahkan dalam waktu dekat, terutama karena usianya yang sudah mencapai 30 tahun. Fenerbahce dilaporkan telah mengajukan beberapa pertanyaan selama bursa transfer musim panas, tapi tidak dapat mencapai kata sepakat terkait biaya transfer. Namun, ketertarikan terus berlanjut, di mana mereka akan segera melakukan pembicaraan langsung dengan Milan. Menurut laporan dari Il Corriere dello Sport via TMW, Milan berharap bisa mendapatkan dana sekitar 6 hingga 7 juta euro dari potensi penjualan Krunic yang akan sangat berguna jika mereka ingin mendatangkan pemain baru di bulan Januari. Sementara itu, klub Turki tersebut masih ingin menurunkan harga yang diminta. Mereka menilai harga yang ditawarkan di musim panas lalu seharusnya sudah mengalami penurunan.